Yuk kita belajar tentang degree of comparison, tingkatan dalam membandingkan. Contohnya misalkan kita punya satu kata sifat big. Nanti kita akan buat menjadi as big as, or bigger than, atau the biggest. Jadi sama besar, lebih besar, ataupun paling besar. Table of content of today. Jadi kita akan dapatkan overview, lalu positive degree. Jadi bentuk atau macam-macam degree of comparison, ada positive degree, comparative degree, dan yang berikutnya adalah superlative degree. Let's start to explore. Are you ready to explore? Are you ready? Yes. Now, kita punya degree of comparison. Jadi, degree of comparison sebenarnya itu apa? Jadi, compare, membandingkan. Kita akan membandingkan antara satu benda, satu buku, kita sebut dengan A, dengan benda yang lain. Satu buku, kita sebut dengan buku B. Jadi, antara buku A dengan buku B ketika kita ingin membandingkan. Kira-kira yang kita bandingkan mungkin bisa dilihat dari ukurannya, lebih kecil, lebih besar, ataupun tebalnya. Jadi kita membandingkan dua benda atau lebih, membandingkan mungkin dua orang atau lebih, dua hal atau lebih untuk kita bandingkan. Bagaimana caranya? Jadi sebenarnya kita dibawa untuk memahami dulu nih, what is degree comparison? Jadi bentuk perbandingan kata sifat atau kata keterangan. Kita tidak hanya berfokus pada kata sifat saja, tapi juga ada kata keterangan di sini. Lalu berikutnya kita juga punya ada hal yang dibandingkan, bisa sama ataupun beda antara satu dengan yang lain. Perbandingan degree of comparison hanya dapat digunakan untuk kata sifat dan keterangan saja. Jadi misalkan sama-sama tinggi, lebih tinggi, ataupun paling tinggi. Let's compare. Yuk kita bandingkan nih. Kita punya beberapa benda. Yang pertama, kita sudah bagi menjadi positif. Jadi tingkatannya ada positif, comparative, dan superlatif. Jadi ini yang sama, lebih dari, superlatif adalah yang paling. Contohnya, misal kita punya satu benda, bola A dengan bola B. Antara A dengan B, mereka adalah sama-sama besarnya, sama-sama bolanya. Maka kita bisa menggunakan perbandingan as big as. Ada kata di sini ada as, ada big, dan yang ada di tengahnya adalah kata sifat. Atau kita juga bisa membandingkan antara bola A dengan bola C. Jadi kira-kira yang paling lebih besar adalah bola C, yang lebih kecil adalah bola A. Maka kita bisa menggunakan bigger than. Bola C lebih besar dari bola A, atau bola A lebih kecil dari bola C. Maka kita sebut bahwa perbandingan ini yang lebih besar mana, lebih kecil mana, kita sebut dengan degree comparison dalam bentuk comparative. Lalu bagaimana dengan yang terakhir? Ada superlatif. Superlatif adalah yang paling besar di antara A, B dengan C adalah C. Maka kita bisa menggunakan degree of comparison dalam bentuk superlatif, menyatakan yang paling. Kalau C adalah yang paling besar, sedangkan A dan B adalah yang paling kecil di antara keduanya. Oke, jadi kita sudah masuk pada satu pengertian di antara ketiganya, di positive degree, comparative degree, dan superlative degree. Jadi positive degree membandingkan dua hal, yang mempunyai kesamaan. Jadi ketika kita ingin membandingkan antara penggaris 1 dengan penggaris 2, karena mereka sama-sama panjangnya, sama-sama tingginya, kita sebut dengan
positive degree. Bagaimana dengan komparatif? Komparatif membandingkan dua hal, benda ataupun makhluk hidup yang mempunyai perbedaan. Karena komparatif dia membandingkan yang lebih dari yang lain. Jadi yang membedakan antara satu benda dengan satu benda yang lain, maka kita gunakan rumus nanti dalam menggunakan membandingkan dengan comparative degree. Lalu selanjutnya superlative degree itu yang bagaimana membandingkan tiga hal atau benda yang paling tinggi tingkatannya. Jadi misal kita punya tiga benda, jadi kita ambil kesimpulan yang paling di antara ketiganya, maka kita nanti akan menggunakan pola superlative degree. Contoh yang pertama, pengertian penjelasan tentang positive comparison, positive degree of comparison. Positif itu yang bagaimana? Jadi kita membandingkan dua benda yang sama, mempunyai kesamaan antara red book dengan blue book. Mereka sama-sama kecil misalkan, atau mereka sama-sama besar. Maka ketika kita ingin membandingkan dua benda yang mempunyai kesamaan, kita menggunakan pola S titik S. Yang di titik yang di sini itu yang apa? Bisa berupa kata sifat ataupun kata keterangan, seperti yang sudah kita sebutkan. Contohnya bagaimana? Yuk kita aplikasikan dalam kalimat. Di sini kita ambil bahwa keterangan atau kata sifatnya adalah big, maka kita bisa membuat susunan kalimatnya dalam the red book ini is as big as the blue book. Jadi buku merah sama besarnya dengan buku biru, maka kita bisa menggunakan as big as. Atau kita ganti dengan kata adjektif, kata sifat yang lain, misalkan sama tebalnya, maka kita bisa membuat kalimat the red book is as thick as the blue book. Jadi mereka sama-sama tebal. Maka kita bisa membuat satu arti ketika kita ingin mengartikan bahwa as adjektif atau adverb as kita bisa artikan sama atau setebal, as thick as, sebesar, as big as. Jadi kita sudah dapat satu pola ketika kita ingin membandingkan dua benda yang sama, maka kita bisa menggunakan pola as, adjective or adverb as, seperti yang sudah kita sharing. Misalkan kalau kita aplikasikan dalam contoh yang lain, bagaimana dalam positive comparison, kita punya dua benda nih. Yang pertama ada penggaris yang berwarna kuning dan penggaris yang berwarna biru. Ketika kita ingin membandingkan bahwa mereka, kita lihat mereka sama-sama berukuran 20 cm, maka kita bisa katakan mereka sama-sama panjang ataupun mereka sama-sama pendek. Jadi antara dua benda ini tidak ada perbedaan, mereka sama mempunyai kesamaan, maka kita bisa menggunakan comparative comparison ini, positive degree. Oke. Kita bisa menyatakan dalam kalimat the yellow ruler is as long as. Jadi yellow ruler itu sama panjangnya dengan blue ruler. Ataupun kita bisa menggunakan kalimat the yellow ruler is as short as the blue ruler. Jadi sama-sama pendek, as short as the blue ruler. Atau mungkin kita bisa memberikan contoh yang lain selain panjang ataupun pendek. Kita lihat dari harganya. Oke. Harganya yang pertama the yellow is 2000, the blue is 2000, ya, sama-sama berharga 2000. Kita bisa menggunakan perbandingan dengan kata cheap, murah ataupun
mahal. Maka kita bisa membuat kalimatnya, the yellow ruler is as cheap as the blue ruler. Jadi sama-sama murah. Ataupun kita bisa membuat kalimat, the yellow ruler is expensive as the blue ruler. Jadi sama-sama panjang, sama-sama pendek, sama-sama murah, sama-sama expensive. Sama, maka kita bisa menggunakan pola as, adjective as. Itu yang dinamakan dengan positif. Bagaimana dengan comparative? Ketika kita mempunyai dua benda yang berbeda ini. Kita lihat di sini, ada dua benda sama-sama buku, tetapi ukuran dari buku merah dengan buku biru mereka berbeda. Ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Maka kita akan menggunakan pola comparative degree untuk membuat atau untuk membandingkan dua benda tersebut. Rumusnya bagaimana? Nanti ada adjektif di sini, kita tambahi er, lalu di sini then, untuk kata yang mempunyai satu suku kata. Contohnya hot. Jadi satu, ya, yang satu kali pengucapan. Maka nanti kita cukup menambahkan kata er. Setelah itu ada then. Bagaimana ketika kita mempunyai satu kata yang terdiri dari lebih dari dua suku kata atau lebih dari satu suku kata? Maka kita punya susunan yang berbeda. Yang pertama ada er-nya, tetapi ketika untuk adjektif yang lebih dari satu suku kata, kita perlu memberikan tambahan more. Contohnya bagaimana supaya lebih jelas lagi? Small itu kan satu suku kata, satu kali pengucapan. Maka kita perlu menambahkan er saja dalam membuat perbandingan. Contohnya bagaimana? The red book is smaller than the blue book. Smaller than. Adjektif, kita tambahi er, baru setelah itu than. Lalu bagaimana ketika expensive? Lebih dari satu suku kata, expensive. Maka kita tidak mendapatkan rule yang sama, tidak ditambahi er, tetapi ada kata more di sini. Maka ketika dalam kalimat, kita bisa menyatakan, the red book is more expensive than. Jangan lupa ya, than-nya ini hilang. Than the blue book, yang artinya buku merah lebih kecil dari buku biru. Ini adalah satu rule yang membedakan syllable ya, syllable yang jumlahnya satu ataupun dua, satu suku kata ataupun lebih dari satu suku kata. Yang bagaimana satu suku kata itu? Contohnya big, tall, high, cheap, young, old, hot, short. Jadi nanti ketika kita menemukan satu suku kata, hanya satu kali pengucapan, ketika kita ingin membandingkan dan menggunakan kata sifat tersebut, maka jangan lupa adjektif kita tambahi dengan er. Lalu ada kata than. Lalu kita bisa mendapatkan bigger than, taller than, cheaper than, sampai pada shorter than. Ini adalah untuk kata yang jumlah suku katanya hanya satu, one syllable. Ketika kita menemukan kata yang jumlahnya lebih dari suku kata, lebih dari satu, misalkan famous, popular, expensive, interesting, beautiful. Ini ada error tulisan di mana? Kita bisa menambahkan beautiful, beautiful.
A-nya tertukar ya, jadi ini ada seperti A yang tertukar. Maka nanti kita bisa membuat comparative degree dengan rumus more, ada adjective. Kita beri more famous, more popular, more expensive, more interesting, more beautiful. Jangan lupa ada kata than. Ini yang membedakan ketika kita membuat comparative degree. Ketika jumlahnya satu syllable, maka cukup tambah IR, tetapi ketika jumlahnya lebih dari satu syllable, ada kata more. Dua-duanya kita beri kata than. Ya, ini rule yang kedua ketika kita ingin membuat atau membandingkan dengan comparative yang lebih. Contohnya yuk, di sini saya punya satu buku merah dan satu buku biru. Ya, satu buku merah dan satu buku biru. Kita bisa menyatakan di sini, the red book is small, kecil. The blue book is big. Kira-kira adakah perbandingan ataukah ada perbedaan antara red book dengan blue book? Ada kecil, ada besar. Ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Maka kita bisa menggunakan yang comparative degree. Oke, ketambahan ER ataupun menggunakan kata more. Karena di sini hanya satu suku kata, maka kita bisa membandingkan dua benda ini dengan the red book is smaller than the blue book. Oke, buku merah lebih kecil daripada buku biru. Ataupun the blue book is bigger than the red book. Jadi ketika ada perbedaan antara dua benda ini, maka kita bisa membandingkan dengan menggunakan comparative degree. Lihat suku katanya. Ketika suku katanya hanya satu, maka cukup kita tambahi ER. Bagaimana ketika kita menemukan dengan jumlah suku kata yang lebih dari satu? Contohnya di sini. Saya punya dua buku, yang satu seharga 2.000, yang satu seharga 5.000. Apakah ada perbedaan antara mereka? Berbeda apa tidak harganya? Ketika berbeda, maka kita akan menggunakan comparative degree, ya. Berbedanya dari mana? Ada yang lebih murah, ada yang lebih mahal. Jadi contohnya misalkan kita buat kalimat bahwa the red book is cheap. Buku merah murah. Kalau kita lihat the blue book is expensive. Buku biru mahal. Ada perbedaan di sini, maka kita bisa membuat comparative degree dari kata ataupun dari dua benda tersebut menjadi the red book is cheaper than the blue book. Atau kita juga bisa membuat the blue book is more expensive than the red book. Kita lihat perbedaan di sini. Cheaper than, more expensive than. Di sini ketambahan ER, di sini more. Kenapa? Karena kata sifat yang dibandingkan itu berbeda. Cheap, satu suku kata. Expensive, lebih dari suku kata. Maka ketika kita ingin membandingkan kata sifat tersebut, kita menggunakan rule, tambahkan ER pada satu suku kata, more expensive pada kata yang jumlah suku katanya lebih dari satu. Bisa ya? Pasti ya? Oke, yuk kita lihat. Setelah dari positif, comparative, lanjut ke superlatif. Superlatif adalah untuk membandingkan benda yang paling. Jadi yang paling kecil, yang paling besar di antara dua benda ini. Apakah ada? Pasti ada. Rumusnya bagaimana? Ada the, kita tambahi ES. Untuk kata sifat yang silabelnya hanya satu, suku katanya hanya satu.
Bagaimana jika lebih dari satu? Kita menggunakan kata most, baru adjective. Beda lagi ya. Jadi perhatikan jumlah suku katanya. Lalu kita nanti akan bisa menerapkan mana yang kita tambahi es, mana yang kita tambahi most pada kata sifat tersebut. Jadi ada the smallest, yang paling kecil. The red book is the smallest book. Buku ini di antara dua ini yang paling kecil. Ataupun kita bisa memberikan perbandingan, misal yang paling mahal adalah the blue book is the most expensive. Perbedaan di sini hanya ada yang ditambahi es ataupun most. Perhatikan jumlah suku kata pada masing-masing kata sifat yang kita bandingkan. Beda satu silabel, maka beda penggunaan imbuhan untuk mengungkapkan perbandingan dengan superlative degree yang paling ya. Yuk kita masuk pada aturan rule. Jadi untuk satu silabel, big, high, cheap, young, old, hot, short, maka kita bisa menggunakan rule the. Lalu di sini ada adjektifnya, tambahi est. Maka big berubah menjadi biggest, tall menjadi the tallest, high menjadi highest, ataupun sampai pada short menjadi the shortest. Ini untuk kata yang suku katanya hanya satu syllable. Bagaimana ketika kita menemukan dengan kata yang jumlahnya lebih dari satu syllable? Maka kita akan menggunakan rule the most, baru kata sifat. The most famous, the most popular, the most expensive, and the most interesting. Jadi perbedaan pada penggunaan est ataupun most tergantung jumlah syllable yang kita dapatkan. Jadi untuk superlatif, contoh misalkan kita punya dua benda, yang satu harganya 5.000, yang satu harganya 2.000. Kita bisa mengatakan seperti ini. The red book is cheap. Oke. Buku merah itu murah. The blue book is expensive. Buku biru mahal. Maka yuk kita perbandingkan di antara keduanya, siapa yang paling murah. Maka kita bisa menggunakan kalimat the red book is the cheapest. Kenapa ada est, tidak most? Karena satu suku kata. Bagaimana kita menggunakan kata sifat lebih dari satu suku kata menjadi the blue book is the most expensive. Jadi perbedaannya pada jumlah suku kata di kata sifat tersebut. Mudah ya? Jadi kita bisa menyimpulkan nih, untuk positif yang bendanya sama-sama besar. Untuk komparatif yang bendanya ada yang berbeda. Ada yang lebih besar ataupun ada yang lebih kecil. Kita bisa menggunakan komparatif. Lalu superlatif adalah yang paling besar. Jadi ini rule-nya, kita bisa menggunakan s, titik-titik s. Ini kita isi menjadi adjektif, ataupun kita tambahi er than, ataupun more than. Jadi itu untuk satu syllable. Bagaimana ketika dua atau lebih dari satu syllable? Di sini ada as interesting as sama. Lalu ketika lebih dari, maka kita tambahi more interesting.